pagi Kak. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling saya. Sebelum kita masuk nih ke dalam kegiatan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk berdoa. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu teman-teman semua yang ada di sini, karena kita akan menjalankan tentang konseling sebaya. Kalau di sini pernah menjalankan konseling sebaya belum sih? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali. Iya. Oke. Untuk konseling sebaya di sini yaitu aku jelasin sedikit ya. Untuk konseling sebaya ini itu sama dengan halnya konseling kelompok, tapi ada yang berbeda. Untuk konseling sebaya di sini melibatkan anggota-anggotanya yang dimana mempunyai permasalahan yang sama seperti itu. Dan untuk teman-teman semua nih, aku mau tanya, kalau misalnya teman-teman kan datang ke sini sebelumnya karena info dari kawan atau dari mana nih kamu? Kalau aku sih dari Instagram sih Kak, story Instagram. Dari story Instagram. Kalau kakaknya? Kalau aku dapat dari story WA teman. Story WA teman. Kalau aku sih sama sih Kak kayak. Oke, terus story WA-nya karena aku udah nyiapin pamflet itu, jadi kawan-kawan sudah melihat di pamfletnya tentang topiknya dan segala macam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, di sini untuk tujuan konseling sebaya itu yaitu untuk membantu para konseling atau anggotanya untuk bisa mengentaskan permasalahan mereka. Nah, dan di sini sebenarnya ya kawan bagusnya itu sekitar 8 orang, tapi karena kita hanya bisa segini jadi nggak apa-apa. Sebelumnya kalau misalnya aku mau tanya nih cuma di sini ada yang namanya di sini buat kawan-kawan semua jangan khawatir karena nanti kita bakalan yang namanya ada asisten, itu dimana permasalahan kawan-kawan semua itu bakalan dijaga rahasianya. Nah, untuk kesepakatan bersama nih, peraturan kesepakatan bersama dari teman-teman ada yang pengen menyampaikan biar kita sama-sama enak? Kalau dari aku mungkin keterbukaan juga kita kalau ada menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi itu kita secara terbuka kayak nggak ada yang tertutup, jadi kita bisa juga saling terbuka. Oke, jadi kita saling terbuka. Gimana teman-teman setuju? Setuju juga. Ya, saling terbuka apalagi nih. Kalau aku sih semuanya tuh aktif Kak, jadi sama-sama saling mendengarkan apa yang sedang dijelaskan atau lagi bercerita gitu. Jadi nggak mau gitu. Selain aku dan Kalau untuk anak anak ini pembicaraan. kita memotong pembicaraan. Setuju kan kawan? Kalau di kampanye apa? Kalau aku mungkin jangan main HP gitu sih kan, jangan sendiri dengerin semuanya. Oke, jangan main HP nanti banget nih karena HP ini biasanya nggak bisa lepas dari tangan ya. Tapi karena kita pengen melakukan konseling ini, kalau bisa jangan sambil main HP. Nah, gimana kawan? Setuju. Oke, berarti peraturan kita jangan ada yang main HP, saling terbuka dan saling aktif juga. Jangan memotong pembicaraan. Oke, dari aku sendiri. Kalau misalnya di sini kita waktunya sekitar 60 menit gimana? Setuju? Setuju sih Kak. Oke, untuk waktu kita konseling sampai 60 menit ke depan. Nah, sebelumnya nih kawan-kawan di sini kan beda-beda nih asalnya. Kita kenalan dulu ya. Kalau misalnya dari kakak siapa namanya? Kalau aku dia dari kedatangan kesibukannya sekarang jadi Dia dari kedatangan sebetulnya mahasiswa. Oke, halo Kak Dea. Halo Kak. Namanya? Nama aku Zia, aku asalnya dari Kediri. Kalau misal kesibukannya mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Oke, halo Kak Zia. Hai. Namanya? aku Nanda dari Raja Basa, kesibukannya sama mahasiswa. Oke, halo Kak Nanda. Berarti di sini kamu sama mahasiswa ya? Iya. Nah, oke di sini aku juga mau perkenalkan nama aku Wita. Di sini aku juga masih sebagai mahasiswa di Universitas Lampung dan kalau misalnya asalnya itu dari Tangerang. Di sini aku sebagai fasilitator atau PK dalam menjalankan konseling sebaya ini. Oke. Oke teman-teman, sebelumnya kan teman-teman udah baca nih tentang
pleaser. Nah di sini aku pengen mengangkat permasalahan tentang orang yang gak enakan nih. Biasanya dari kawan-kawan sendiri ada pengalaman gitu yang pernah gak enakan? Ada sih, Ada. Nah, oke. Karena nah, sini aku mau mulai bahas nih tentang orang yang gak enakan karena mulai sekarang banyak orang-orang tuh dia sulit ya untuk mengatakan atau menolak padahal dia nggak bisa tapi tetap merasa kayaknya aku harus bantu orang segala macam. Kalau misalnya dari kalian nih pengalamannya sendiri tentang yang jadi orang gak enakan itu gimana Kak? Oke, benar Kak, kita bilang dari sini kalau misalnya nih kadang ada teman yang tak bantuan atau ada teman yang mau ngajakin kemana gitu. Padahal dari diri aku nih ada rasa pengen nggak mau ikut lah, nggak mau ikut sama teman saya itu atau kadang saat teman-teman saya minta bantuan saya tuh ada urusan lain berat, tapi di satu sisi saya ngerasa aduh kalau misalnya saya nggak membantu teman saya ini nanti teman saya siapa yang bantuin, kalau misalnya saya nggak membantu teman saya nanti saya dipandang gimana sama teman-teman saya karena nggak mau bantuin. Jadi kayak walaupun ada rasa keterpaksaan dari diri saya tetap ngelakuin itu, tetap ngebantu teman saya atau tetap ikut main kemana padahal dari dalam diri saya itu nggak mau sebenarnya Kak, tapi kayak terpaksa itu supaya nggak nyakitin hati orang lain dan dari diri saya tuh ngerasa nggak enak kalau misalnya nggak ngikutin apa yang diminta sama teman itu. Oke, nah dari teman-teman sendiri ada nggak yang punya pengalaman kayak kalian? Walaupun apa namanya? Walaupun merasa keterpaksaan dan ada rasa nggak enakannya. Dari teman-teman sendiri ada? Kalau aku sih Oke, dari kalian. tetap sama gak enakan juga, tapi kalau konteks ini ke dosen itu sih Kak. Jadi kalau misalnya aku kan kebetulan kayak di kelas itu kan, jadi kalau misalnya dosen itu kadang tuh tiba-tiba kayak minta tolong untuk apa ya, tiba-tiba lagi di luar nih, terus tiba-tiba minta tolong untuk ketemu di kampus atau gimana gitu kan, minta tolong atau ikut kegiatan beliau ataupun jadi peserta di kegiatan beliau. Nah itu aku tuh suka kayak yang gak enakan juga sama kayak dia ya, ngerasa kayak kalau misalnya dosen aku kayak takut di gak enak itu kayak katanya dipandang gimana gitu sama dosen kayak yang mahasiswa ini emang sibuk itu kah katanya nggak bisa bantu banget gitu kan, atau kayak yang paling sering itu palingan kalau misalnya kita tolong jadi kalau bisa jadi peserta atau jadi kayak yang pernah juga beberapa dosen tuh kan bisa tolong untuk jadi kayak yang minta yang buat Google Form ataupun kayak luar kayak gitu tuh, terus menurut aku kayak aku di luar aku ngerasa kayak bisa gitu untuk pulang juga karena kan repot di rumah karena dosen juga minta tolong gitu kan, terus kayak aku ngerasa kayak kalau aku nolak tuh aku ngerasa kayak iya aku takut salah, apalagi aku juga sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai mahasiswa yang maksudnya masih belajar juga. Cuman kalau aku pun ngerasa nolak gitu kan, aku ngerasa kalau nolak sama dosen tuh kayak salah nggak sih sebenarnya kalau nolak kayak gitu kan. Kalau misalnya selalu nolak juga tuh nggak enak juga, tapi kayak mana ya kalau misalnya emang lagi nggak bisa bantu, paling kalau misalnya emang lagi nggak bisa bantu aku bilang kayak gini, ibu mohon maaf deadline-nya jam berapa ya, kebetulan masih dibuat, ataupun ibu jam berapa ya agendanya, kebetulan hari ini ada kelas. Terus aku juga kayak kalau misalnya hal-hal tersebut kayak gitu aku susah untuk nolaknya sih, susah untuk ngerasa kayak, karena aku merasa sama kayak kalian kayak kalau aku nolak gimana ya perasaannya gitu kan, lebih ke gimana ya pandangan dia kepada aku gitu kalau misalnya aku nolak gitu. Jadi gak enak banget kalau misalnya nolak perintah dosen Ya, gitu. sedangkan ya kan ada kegiatan lain ya aku lain gitu. Sama Kak, dari teman ada yang kayak gitu kan? Sama aja sih Kak, kayak mereka tadi nggak enakan kalau minta tolong, tapi aku ini lebih kayak ke uang gitu sih Kak, minta tolong. Misalnya dia minta beli ini gitu kan, minta beli jualan gitu sih, terus dia lupa nih untuk bayar, itu aku bakal kayak apalagi kayak teman dekat atau saudara sendiri yang minum di kosan hari tadi misalnya, itu kan kita kan lagi sama-sama mahasiswa ya Kak, gitu kan. Tapi aku kayak mau mintain kayak ih beli makan tadi belum nih kayak gitu, itu aku nggak bakal minta sih Kak, kayak bahkan kayak udah kayak mikirnya kayak udah paling cuma 10.000, tapi kan lama-lama jadi sedikit gitu kan. Tapi aku kayak mikir kayak ya udahlah mungkin lagi nggak ada atau nggak mungkin juga dia lupa kalau dia minum segini
kakaknya beda nih kalau misalnya lagi gitu ya kayak Betul. Apalagi kayak sadar gitu. apalagi kayak misalnya mungkin kalau udah deket banget jadi udah tahu banget sakitnya sendiri gitu kan, kayak misalnya emang lagi gak ada atau lagi belum dikirimin kayak gitu kan. Cuman kalau orang jauh terus dia jarang minjem gitu kan misal, terus kalau mau minta lagi nanti dikiranya kayak ih kayak nggak pernah ini aja minjem aja gitu kan, ini nggak enak. Enak banget. Oke. Dari pengalaman teman-teman nih, aku mau tanya lagi nih sama Kak Dea dari pengalamannya. Gak enak nih kalau misalnya aku nolak ajakan kawan. Nah itu tuh sering atau ada hal-hal lain yang paling gak enak gitu kan? Sering suka kalau misalnya kalau minta tolong sih aku yang paling sering merasa gak enak itu kalau misalnya ada teman yang minta tolong, misalnya nih aku postnya di mana ya, jadi kan aku post di Drakon kan ada supaya aku bilang, terus ada teman aku yang mau bareng tapi dia tuh rumahnya di ini di apa di Wahana misalnya beda aku sering sekalian sih ikut boleh nggak bisa nggak, padahal kan yang mau terjauh banget gitu kan, tapi kalau misalnya nggak aku iyain takutnya nanti dibilang perhitungan lah atau apalah, jadi ya mau nggak mau aku tetap ngelakuin itu padahal dalam hati tuh kayak ada rasa sebenarnya aku nggak mau, tapi kayak di mulut tuh nggak bisa keluar maaf ya nggak bisa, dan itu susah gitu kan. Karena nih ada yang mau nanya ke Kak Dea, kenapa sih sampai Kak Dea itu sesusah itu buat menolak gitu? Kamu udah pernah ini nggak sih bilang kalau misalnya kasih pengertian kalau konteks masalah itu ya kayak kan kita beda arah, aku muter, aku kayak beda kalau sedangkan kamu di WH jadi harus muter jauh dulu kayak karena kan kita mau sama-sama ke kampus sedangkan kamu tinggal tuh tinggal lurus kalau dari aku gitu. Kamu udah pernah ngasih arah itu gitu sih sebenarnya kalau searah kan nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu pernah sih kayak coba ngomong kan kita nggak searah beda arah atau ini apa namanya atau pokoknya aku jadi putar balik gitu, tapi kayak dari temen aku tuh bilang katanya ih cuma gitu doang kok nggak mau sih katanya temen gitu, jadi kayak dari diri aku dia juga ya kan dia teman aku, jadi kayak misalnya aku nggak bantu dia jadinya kayak nggak enak gitu, jadi aku lakuin Pikiran iya jadi nggak enak kan, terus dari omongan dia itu dia bilang kok sama temen gitu banget sih, terus aku mikir kayak oh iya juga ya kan dia teman aku gitu kan, apa salahnya kalau sama temen tuh kayak kalau kenal doang gitu. Anda pernah nggak merasa gitu? Pernah sih Kak. Terus aku mau nanya ke Mbak Lana, kayak gitu ke temen deket aja atau misalnya kita cuma sekedar tahu namanya gitu, maksudnya cuma nggak asal banget terus minta tolong, itu kadang nggak enak juga nggak sih Kak? Tetap kalau juga ya kalau misalnya nggak deket banget kayak rasa nggak enak itu tetap ada gitu, walaupun cuma teman satu angkatan nggak sering-sering banget interaksi, tapi kalau misalnya dia minta tolong kayak mau nggak mau aku tetap bantu dia. Berarti dekat sama orang gitu Iya. ya? Oke, ada lagi yang mau? Cukup sih. Cukup. Nah itu apa yang bikin Kak Dea tuh merasa paling gak enak? Rasa gak enak itu misalnya ya itu tadi kan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku lagi posisinya sebenarnya aku nggak bisa tapi bisa-bisain gitu loh, jadi kan itu apa ya rasa gimana gitu kayak melakukan sesuatu yang terpaksa gitu kan gak enak kan Kak, jadi itu yang perlu gak enak. Gak enak banget, takutnya nanti ketika Kak Dea pengen minta tolong oke, sebenarnya itu pemikiran yang ini banget ya, tapi pernah nggak Kakak nolongin dia sedangkan dia nggak bisa nolong Kakak? Nah, ada kawan-kawan yang mau
udah sikap kamu saya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau baik ke orang nih, ibaratnya kan ada yang namanya bertuai gitu ya. Kayak aku tuh bakalan baik sama orang biar orang baik sama aku. Iya, Ataupun ada juga yang aku bakalan baik sama dia kalau dia baik sama aku. Gitu. Kalau kamu kan lebih ke kayak mana nih? Sikapnya duluan atau kamu kan yang benar-benar kebaikan duluan? Kayak imbang juga sih, kayak kalau misalnya dia emang misalnya sama-sama imbang aja gitu, kalau misalnya dia baik juga. Cuman kalau emang pernah ada fase kecewa sama orang itu ya pasti ada gitu sih. Kayak misalnya kita udah minta tolong, terus ternyata kita bantuin dia, terus pas kita minta tolong ternyata dia ada aja alasannya, atau kayak banyak banget alasannya gitu, kayak nanti ya beda berarti emang dia nggak bisa bantu, lagi nggak bisa bantu atau apa gitu kan. Kayak kalau misalnya terus anak banyak banget alasannya, kayak ya udah berarti emang dia nggak bisa dijadiin tempat selesai kaum juga. Berarti ada ibaratnya kalau misalnya ada kawan kalian nih, ada kawan nih teman-teman yang nggak bisa bantu kalian tetap berpikir memaklumi itu ya, oh mungkin mereka nggak bisa bantu. Nah, pernah nggak kalian balikin itu ke posisi kalian? Atau kalian malah justru mikirnya nggak enak kan? Tetap aja ngerasa enak kan? Itu hari tiba-tiba suatu hari nanti tolong dia deh. Kalau dari teman-teman sendiri nih, kalau misalnya dari Kanada, kalau misalnya pengalaman sendiri kan tadi kayak tentang minta tolong saudara segala macam tentang uang gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa nolong lagi, apakah Anda langsung menjauh atau balas gitu? Kan dia tuh sekali dua kali kan belum tahu sifat aslinya, jadi kayak ya udahlah. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali, udah sering misalnya yang kali itu dan terus-menerus mungkin akan menjauh sih Kak. Kayak ini nih nggak boleh nih, kayak ngerugiin banget gitu. Tapi kalau yang sekali dua kali tiga kali ya oke lah, mungkin memang lagi gimana gitu. Cuma kalau udah terus-terusan nggak boleh dibiarin sih Kak, bakalan dijauh-jauhin. Apa yang Kanada rasain? Apakah karena kan mungkin ngerasa kayaknya gue dimanfaatin aja deh. Gitu. Jadi mikirnya kayak ya udah orang gak gue balikin juga gak bakal tagih kayak gitu. Jadi mikirnya kayak ya udah diginiin terus ya gak apa-apa gitu. Ya itu tadi sih kan bakal mikir kalau kita tuh gak apa. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Merasa nggak kayak gitu? Kayaknya apa dimanfaatin deh sama tuh apa gimana? Atau pernah punya pengalaman kayak gitu? Gimana Kak? Gitu Kak? Ya sama sih kayak yang tadi, ngerasa kayak udah berkali-kali tolong, tapi ternyata pas kita minta tolong nggak bisa gitu. Terus kayak baru minta tolong dan gue minta tolong nggak bisa, ya nggak bisa. Dan timbal baliknya gitu. Tapi kalau misalnya dari kakak, dari Kak sendiri nih, kalau terus-terusan kayak gini capek nggak Kak? Misalnya harus banget nolong orang, nurutin kemauan orang gitu. Apa sih Kak? Cuman kan kayak yang itu sih pikiran dalam pikiran diri ini kayak tapi takut deh tiba-tiba nanti kalau suatu hari gue minta tolong tiba-tiba gue nggak ada yang bantu juga gitu. Kayak ya udah deh mau lagi bisa juga kenapa nggak dibantu gitu sih Kak. Kenapa? Kalian kenapa sampai mikir kayak gitu? Apakah ada pengalaman sebelumnya? Berpikir kayak tiba-tiba takutnya nanti ke depan nanti tolong ya. Bisa kalau kejadian nggak ada sih, cuma kayak takut aja gitu tiba-tiba kalau suatu hari kayak minta tolong, takutnya dia nggak bisa tolong atau nggak dia aja sih kayak takutnya orang nggak bisa tolong. Jadi kayak ya minta tolong selagi bisa. Tapi kalau misalnya Kak Dea ini ya tadi sampai terpaksa gitu ya, ya aku bisa tolong nih segala macam. Nah kalau misalnya dari Kak Dea sendiri nih, pernah nggak menolak permintaan? Itu kayaknya pernah deh satu kali, tapi itu abis nolong itu kayak saya merasa bersalah gitu kayak abis ngomong nggak bisa maaf ya, nanti pikiran kan
nggak berkali-kali sih kan kayak enggak ya Mas ya nggak bisa bantu kayak atau kayak kalau misalnya dia minta bantu apa gitu ternyata gue bisa bantu ini doang kira-kira bisa nggak kayak gitu. Coba ada yang mau tanya nggak sama kalian nih? Karena menurut kawan-kawan wajar nggak sih kalau misalnya kita belum bisa bantu kawan? Wajar sih. Wajar kan? Kalau misalnya, coba deh tanya sama Kak Dea, kalau misalnya kayak gitu terus kitanya yang salah nggak sih? Kayak ngerasa kayak ada macam satu misalnya ngerasa kalau jadi bermasalah gitu, jadi ngerasa salah kalau misalnya nggak bantu dia gitu. Kadang mikir juga sih Kak, sebenarnya tuh menolong orang lain itu bukan sebuah kewajiban gitu loh, bukan kewajiban kita kan. Toh dia juga punya orang lain yang bisa dimintain tolong, punya teman lain yang bisa dimintain tolong. Sebenarnya kan bukan kewajiban kita, tapi ya selagi emang Kalau misalnya sekarang udah mulai bisa ya Kak? ya, jadi sekarang udah mulai mikir kayaknya kalau misalnya aku terus-terusan kayak maksain buat nolong orang padahal aku nggak bisa, kayaknya ini bisa jadi aku sendiri. Jadi kayak aku untuk sekarang kalau misalnya ada orang yang minta tolong dan aku kebetulan nggak bisa, ya aku mencoba untuk kayak minta maaf ke orangnya bahwa aku belum bisa bantu, dan aku juga kayak mencoba ngasih tahu diri aku bahwasanya nolong orang itu bukan suatu kewajiban yang mutlak harus kamu lakuin, karena orang lain juga punya temennya yang lain bisa bantu dia, nggak harus kamu loh di dunia itu, dia juga nggak cuma bisa minta tolong sama kamu gitu. Jadi kayak aku udah belajar gimana untuk berkata tidak kalau misalnya kita lagi nggak bisa. Oke, berarti Kak Dea udah mulai ya. Nah, apa tuh yang Kak Dea lakuin sampai bisa seperti itu? Apakah karena ada saran dari kawan atau teman? Ya mungkin ada banyak juga masukan dari orang-orang terdekat ya, kan mereka juga kayak sendiri melihat aku kayak ngelakuin itu tuh padahal aku tuh nggak bisa, tapi kayak aku paksain terus, kayak jadi ada masukan-masukan dari orang-orang terdekat kalau untuk bahwasannya kalau kamu nggak bisa ya udah loh, toh dia juga nggak bakal marah kalau kamu nggak bisa bantu, karena dia juga bisa maklum kalau kamu punya kesibukan lain, kalau kamu punya hal lain yang harus diurusin yang itu sifatnya masalah pribadi kamu gitu. Jadi pemikiran Kak Dea jadi lebih terbuka ya saat ada kawan-kawan yang bilang ya kalau kita nggak bisa bantu kawan ya nggak apa-apa ya. Oke nih, kalau misalnya lagi dari Kak Zia nih, ya tadi kan kalau misalnya dibantuin sama dosen gitu ya Kak, apakah itu setiap gak enakannya minta kalau misalnya dosen minta tolong atau dari bantu juga? misalnya kalau dosen aja gitu Apa dari kawan-kawan juga kalau misalnya minta tolong kayak iya sama aja, ada beberapa yang mungkin nggak enak gitu. Tapi emang ada beberapa yang kalau aku lagi nggak bisa aku bilang sih maaf lagi nggak bisa gitu. Misalnya lagi nggak bisa bantu soalnya mungkin hal sepele, bukan sepele sih, hal kecil itu misalnya kayak ada ini nggak ada uang di EBG nggak, aku nggak ada, gue adanya ada lagi pegang cash, boleh kalau ada kirain ada, kalau ada belum minta tolong transferin gitu. Terus kayak lagi nggak megang soalnya megangnya cash, kalau cash gue ada gitu. Soalnya kalau emang lagi nggak bisa ya udah gitu, nggak maksain kayak ngeluarin kita langsung udah enggak gitu. Kayak kalau emang lagi ada di EBG untuk bagian ya udah ya, tapi kalau emang gue lagi megang cash gue bilang maaf lagi megangnya cash jadi nggak ada di EBG. kalau misalnya selagi kalau sama kawan selagi aku bisa bantu pasti dibantu gitu ya Kak. Kalau bisa ya nggak bisa. Ya, tapi kalau lagi nggak bisa nggak bisa. Kalau misalnya sama dosen gimana Kak? Kalau sama dosen tuh kalau menolaknya itu mungkin alasan kalau lagi kelas sih Kak. Kalau misal alasan kayak aduh maaf aku lagi nggak bisa karena ada acara itu kayak aku ngerasa kayak ya bu nanti ini malam ya bu. Kadang-kadang aku begituin karena ngerasa kayak kalau acara lagi kelas tuh kalian bilang kelas bu kata kayak gitu, aku berani. Tapi kalau yang aku bilang aku nggak bisa lagi di sini atau lagi di mana, aku tuh kayak ngerasa kayak nggak enak aja gitu. Tapi aku sebisa mungkin kalau misalnya emang itu lihat itu masih lihat support gitu. Kalau emang kalau aku ada kerjaan aku bisa paling bisa bantu tapi nggak saat itu juga gitu ya Kak. iya betul. Tapi sering itu kan kalau misalnya ada yang minta tolong Sesuatunya tuh sih maksudnya kayak ya sering. Tapi kalau selalu enggak ada sering ya. Kayak misalnya gitu kalau tapi kalau selalu apa-apa aku nggak bisa. tapi kalau dari kerjaan
sekarang kita lagi nggak bisa, itu juga baik buat kita dan baik buat dia juga, daripada kita bantu mereka dengan terpaksa atau gimana gitu. Kalau misalnya dengan kamu sendiri nih, buat orang-orang yang mungkin banyak di luar sana yang belum bisa, maaf ya aku nggak bisa bantu, gimana menurut kamu? Gak bisa bagi banyak sih, soalnya emang belum ngelakuin itu juga cuman kayak mungkin bisa melihat situasi kondisi kita saat itu, bisa lagi bisa menolong atau tidak gitu. Karena yang kata dia itu benar, menolong manusia itu bukan semuanya kewajiban, apakah dia juga punya teman yang lain, punya mahasiswa yang lain, punya mahasiswa yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya kita ada di saat itu, kita merasa kayak ya udah deh, apa misalnya ya aku cuma bisa bantu tapi saat ini gue lagi gak bisa banget. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri, ya sekarang kalau misalnya mau bantu orang ya lihat kondisi diri sendiri juga Ya jangan maksain diri sendiri dulu, sedangkan orang lain diutamain. Kalau misalnya emang bisa bantu, pasti bantu. Tapi kalau emang bener-bener gak bisa, bilang aja, jangan maksain diri sendiri kalau emang lagi gak bisa bantu. Nah, dari Kanada nih, kalau pernah berpikir yang kayak merasa bersalah itu, Iya, sama sih Kak, kayak kita lihat di sana dan kayak kalau sekarang ini mendingan ini diri kita sendiri sih, bukan lebih ini diri kita sendiri sih, kayak semampunya aja kalau bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa ya jangan dipaksain gitu, mendingan ngomong maaf atau juga bukan kita doang gitu loh temennya, masih banyak yang lain. Terus juga kayak jangan terlalu merasa bersalah juga, karena ya itu tadi bukan kewajiban kita juga buat harus membantu dia. lebih bersikap jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa selalu bantu orang gitu kan. Tapi ya yang kita bisa bantu Semampu kita. Oke, kalau dari Kanada sendiri nih gimana sih? Ya itu suka kadang-kadang juga pikirannya jadi kayak udah atau misalnya nggak bisa ya udah bilang nggak bisa, bilang maaf gitu, nggak harus maksain diri. Nah tadi kan aku kalau dari kawan sendiri ya bilang katanya kalau misalnya aku nggak bantu dia, takutnya nanti dia nggak bisa bantu aku gitu. Berarti kan ada kayak pemikiran dari kawan-kawan yang setiap kita nolong orang nanti mereka ketika kita minta bantuan pasti mereka nolong kita nantinya. Padahal faktanya enggak. Nah kalau dari kawan-kawan sendiri tetap berpikiran seperti itu atau gimana? Kalau sekarang aku lebih memikir kalau misalnya aku lagi kan misalnya ada yang tolong aku terus aku nggak bisa, terus takutnya kalau misalnya aku butuh dia nggak bisa nolong aku juga karena aku nggak nolong dia kan. Jadi mikirnya gini aja sih Kak, mungkin seperti yang ngomong tadi, dia bukan cuma aku yang bisa nolong dia, dan nanti juga benar diri bahwa kalau misalnya aku bantu nggak cuma dia yang bisa nolong aku gitu. Jadi kayak masih ada orang lain yang bisa aku mintain tolong selagi misalnya kalau dia yang bisa mintain tolong. Karena yang meminimalisir rasa kecewa ini ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita berpikir aku bantu dia, tapi ketika suatu saat aku minta bantuan pasti dia bisa bantu aku, kan kalau misalnya kita berpikir itu salah juga gitu. Nah kalau misalnya dari kalian ini gimana? Kalau misalnya dari kalian kan kalau misalnya aku berpikir aku bakalan nggak selamanya aku bisa bantu dia, dan mungkin kalau misalnya dia nggak bisa bantu aku bisa cari bantuan yang lain. Kalau dari kalian sendiri gimana? Ya kurang lebih sama sih, bagus untuk dalam juga dalam diri sendiri, benar kata Kak Jaya, kalau misalnya diri dia yang bantu itu bukan kita aja, kita juga yang bantu, bukan hanya kita itu. Jadi nggak saling tergantungan juga, dan juga jangan mengumpulkan semua itu sama manusia sih, karena kan itu sudah kecewa gitu kan. Jadi jangan terlalu berharap lebih atau banyak gitu kan, cuman kayak setidaknya kita memiliki harapan gitu, tapi nggak selalu 100% ke manusia gitu kan. Bisa juga kita mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kalau dari kalian nih, Iya Kak, hampir sama sih ya, sama kayak dia sama Kak Ida tadi. Jangan mikir kalau cuma dia doang yang ada di hidup kita, tapi sebenarnya yang lain yang bisa nolong kita
juga mikir kalau kayak gitu kan mikirnya kayak kesel gitu ya. Terus sekarang kita jadi kayak mikir mendingan mikir mungkin dia banyak yang lain, urusan yang lain. Jadi nggak kesel gitu loh, kayak nggak terlalu kecewa gitu sebenarnya. Bener sih, jadi berarti gimana caranya biar kita jadi orang yang gak enakan atau jadi people pleaser itu yang pertama jangan pernah berharap atau bergantung bantu sama orang lain gitu ya, dan jangan pernah berpikir kalau kita itu bisa bantu semua orang gitu ya Kak ya. Karena kalau misalnya dan apa ya, rasa bersalah itu sih yang paling gak enak ya, dan jangan sampai kita selalu merasa bersalah kalau misalnya kita gak bisa bantu orang lain. Nah, dari kawan-kawan sendiri itu semua udah diterapin atau baru dalam sekarang ini baru berjalan coba. Oke. Dan ada rasa atau dampaknya itu gimana Pak? Enggak sih, Coba lega apa ini? Jadinya lebih kayak nggak merasa tertekan aja suka menjalani suatu hal yang nanti Jangan tertekan, terpaksa itu ya Kak ya. Terus satu lagi kalau Jadi sekarang lagi kayak mikir banget dengan cepat bisa sendiri kayak harus melakukan urusan pribadi dulu ya, jangan urusan pribadi orang lain. Keren banget nih, bagus banget. Berarti kawan-kawan sudah mulai nih menerapin gimana caranya nggak jadi orang yang gak enakan, dan itu benar-benar ngaruh ke diri pribadi dan ke kehidupan gitu ya Kak ya. Karena benar-benar kalau misalnya kita jadi orang yang enakan itu ya benar-benar ngerasa tertekan, bahkan ngerasa bersalah dan lain-lain. Oke, kalau dari aku sendiri nih Kak, kalau misalnya aku juga pernah merasa yang gak enakan kayak gitu, tapi ya ada yang bilang kalau misalnya ya gak semua orang yang kita bantu itu bakalan bantu kita gitu ya. Tapi kadang kita bantuin mereka, tapi mereka nggak bisa bantu kita, dan yang bakalan balas kebaikan kita bukan berarti harus orang tersebut ya, tapi bakalan balas kebaikan lain yang datang ke kita. Jadi ya semoga hal yang bikin kita nggak jadi people pleaser ini bukan berarti bikin kita jadi orang yang gak berbuat baik sama orang lain gitu ya. Tetap berbuat baik sama orang lain tapi dengan porsinya masing-masing gitu, dengan semampunya kita pribadi gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanya lagi? Udah Kak, ini udah Kak. Oke, dari sebelum aku akhiri nih, dari sesi konseling yang kita jalani sekarang, dari perasaan kami apa nih pesan-pesannya? aku cukup lega karena ternyata hal-hal kayak itu perlunya atau baiknya kita balik lagi ke diri sendiri, kayak nggak boleh terlalu dipikirkan untuk berlebihan, jangan nggak bisa utamakan diri sendiri. Oke, kasih ya kalau dengan Anda. Ya kalau aku juga sama kayak Zia, dari sesi ini banyak manfaatnya sih Kak. Jadi tahu gimana kita harus pentingin diri kita sendiri daripada harus memaksakan membantu orang lain. Makasih Anda kalau dari Anda. ya kayak teman-teman yang juga kayak bahwa kita nggak selalu harus menjadi orang lain terus, karena ada hidup dan juga itu diberikan kayak pemahaman juga kalau misalnya kita bisa berjalan Cukup pesan masalah makan juga ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Semoga sesi konseling hari ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang pengen kita diskusikan lagi, kita bisa atur jadwal lagi di komunikasinya. Oke, di sini ada yang ingin sampaikan lagi apa cukup? Cukup Kak, cukup jelas. Baik, terima kasih buat kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih buat Asia, Kak Nanda, Dea, untuk mengakhiri sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam